Thank you for joining us in our bubble. Please make sure you're wearing proper PPE. Physical touch is, of course, off the table. So I would recommend making sweet eyes at each other. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Wah, kita udah lama nggak berjumpa lagi nih dengan episode terbaru dari BB69 channel. Dan seperti biasanya, kita sudah kedatangan teman Kongko yang sudah tidak asing lagi. Ada Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas? Baik-baik, walaupun hujan, badai, kita harus tetap jaga kesehatan ya, Mas ya? Betul. Harus tetap nomor 1 jaga kesehatan, Mas. Iya, Dan pasti. jangan lupa protokol kesehatan, masker. Nah, itu dia protokol kesehatan. Ngomong-ngomong soal protokol kesehatan, ini kemarin ini baru-baru aja nih, belum lama keluar sebuah trailer film, Mas ya? Iya, Dari sutradara yang sangat-sangat Favorit. menurut saya favorit dan istilahnya yang sangat jenius lah ya, Iya. yang bernama Jude Apatow. Nah, Iya. judul filmnya itu adalah The Bubble. The Nah, Bubble. lucunya ini nih, filmnya ini kan kurang lebih ini kisahnya itu mengenai pembuatan film di saat awal-awal Pandemi. COVID-19. Yang kenapa ini kita bahas nih, soalnya tadi ngomong soal jaga prokes segala macam, dan Mas, ya, maskernya mana? waduh, kalau saya pakai masker nanti ini nggak kelihatan kumis saya yang ganteng ini, nggak kelihatan. Iya, nah iya, ngomong-ngomong nih, nggak berasa ya kita udah semoga sudah di ujung pandemi nih, semoga istilahnya. Uniknya makanya gue seneng, Mas, plot walaupun kita belum tonton ya, karena tanggal 1 April ya, April Mop baru muncul nih film ya, Mas ya. Asal yang kita dibohongin ya. Ternyata nggak muncul. Itu kita nggak buat film kok, cuman buat trailer doang. Jadi ini film di dalam film ya, Mas, seolah-olah tuh mereka lagi bikin film ya. Uniknya di sana, Mas. Betul. Ini istilahnya mungkin nih, istilahnya kalau kita sempat ngomong sama para pembuat film ataupun kita dengar di TV ataupun di podcast saya, mereka itu sangat-sangat kesulitan waktu pertama kali, apalagi pertama kali loh. Saya pertama kali di saat terjadinya pandemi itu, karena kan kita kan kebingungan, ini sebenarnya ini seperti apa nih yang namanya si COVID nih, sebahaya apa. Waktu itu mana tesnya itu sangat mahal ya, waktu itu masih jutaan tuh, masih 3 jutaan ya, misalnya kalau mau cepet tuh. Bayangin tuh, kayak gitu kan mereka biaya produksinya juga istilahnya pusing. Terus habis itu ini nih lucunya, ini benar-benar mirip nih, mereka harus di tanda kurung di dalam bubble itu istilahnya dalam satu situasi atau lingkungan kecil aja. Jadi mereka itu hanya di dalam hotel yang istilahnya nggak boleh keluar, nggak boleh masuk sebelum selesai. Dan istilahnya mereka itu wajib melakukan tes PCR ataupun tes antigen yang rutin tuh. Nah ini lucu di sini ini digambarkan nih. Mungkin ini kegelisahan dari si Jude Apatow ya. Mungkin dia gini kali, Mas. Pas dia buat tahun 2022 dia merasa ketawa sendiri, kenapa dulu lucu banget ya kejadian-kejadian pas mau bikin, dia mungkin benar-benar mau bikin film, Mas. Dia benar-benar mau bikin suatu film, terus dia terinspirasi dulu sampai parnonya, terus ada kru-krunya ke parnoan, social distancing, bukan soal izin ya kali ini, bukan soal izin dari negaranya, bukan, Mas. Bukan soal izin mau syuting, bukan, Mas. Ini kalau gue lihat nih lebih ke paranoid masing-masing manusia, Mas, yang masih baru tahu nih ada virus gitu loh, Mas. Betul, karena yang kalau dalam dunia kita ngomong itu perfilman atau istilahnya syuting itu, istilah bubble itu kurang lebih itu menggambarkan bahwa mereka itu istilahnya terkukung. Ya istilahnya gitu. Jadi istilahnya benar-benar hanya kru-kru film aja itu di dalam set tertutup tuh. Istilah set tertutup itu bukan tertutup di dalam ruangan, tapi dalam arti misalnya di hotel tuh, kalau kita lihat trailer itu kan di hotel kan, jadi mereka itu nggak boleh meninggalkan hotel seenaknya kan, sampai ada sinar-sinar
mendeteksi gerak ya kalau kita lihat ya. Nah itu mungkin kayak gitu tuh istilahnya, wow lu berani keluar awas lo istilahnya mungkin. Nularin semua orang lu, brengsek lu. Ya tapi ini benar sih dalam arti kita nggak. Jadi ibaratnya mungkin ini di karantina mas. Betul. Ibaratnya pemain filmnya semua tapi bikin film dalam posisi ruangnya tuh karantina ibaratnya mas ya. Nah itu dia yang disebut bubble itu seperti itu tuh mas. Jadi saya mereka itu di pool di dalam. Kenapa nih kalau film-film yang zaman pandemi itu biasanya itu lokasinya kan hanya terbatas tuh kalau kita lihat nih. Kita lihat film-film itu benar-benar memaksimalkan misalnya hanya ruangan-ruangan aja atau istilahnya hanya satu lokasi aja. Karena mereka itu tanda kutip seolah-olah itu di dalam tanda kutip ya karantina yang besar tuh. Jadi hanya krunya juga sangat terbatas, terus ruang lingkupnya terbatas, seperti itu sih mas. Ini menarik sih mas, menarik ya. Lucu makanya. Terus ada adegan tuh yang dia tuh yang lagi gantung-gantung yang lari-lari ke sana itu, mereka tuh pakai penutup badannya tuh kayak berlebihan banget mas, seolah-olah biar nggak ketularan mas. Nah itu dia yang kocak kemarin. Itu mas. Walaupun itu udah usang ya mungkin ya mas Dimas, tapi tuh kita ngebayangin tuh hal-hal itu emang kejadian di semua orang, bahkan sampai sekarang pun ada orang masih kayak gitu mas. Iya, kan kita ingat kalau kita ingat dari kita tarik 2020 itu yang sampai ke yang orang supermarket. Sampai ke supermarket sampai istilahnya sampai memakai yang istilahnya astronot. Sebenarnya tuh kalau kita flashback lagi tuh yang salah tuh manajer hotel, manajer supermarketnya tuh yang salah, sok ngetawain, sok gitu. Padahal itu ternyata itu ya emang serem kan? Emang serem dan ya tadi itu yang seperti saya bilang itu di awal itu pas tahun kita kilas balik lah 2020 awal waktu itu kan 2019 Desember ya kayak awalnya ya. Habis itu 2020 itu ya kita nggak tahu apa-apa nih gimana nih istilahnya harus bagaimana separah apa waktu itu bahkan kita sempat podcast soal bioskop ya yang tahun lalu tuh kita ngomongin gimana nih bioskop dalam pandemi segala macamnya apakah gimana. Nah emang sih nanti ya itulah nanti di satu sisi kita mungkin menertawakan terlalu ketat tuh tapi di satu sisi itu kalau kita lihat itu memang memakan banyak korban yang parah-parah ya. Bahkan sampai saya meninggal. Iya, sesuatu hal yang kita tidak sangka-sangka tuh kalau kita salah bahasa kasarnya mas ya, kita salah megang, maksudnya tuh kita mulutmu harimaumu kalau kata si Syahroni mas. Nah itu artinya kita nggak boleh gegabah mas, dalam hal ini kita nggak boleh meremehkan karena suatu saat kalau kita merembet kena keluarga dekat kita tuh kita malu sendiri mas. Betul. Itu yang gue bilang itu banyak kejadian ada beberapa yang gue kenal tuh ada tuh yang kayak gitu tuh mas, ngetawain, so bilang lebay, ibaratnya ngatain orang gitu ya misalkan, lebay banget sih, berlebihan lu bla bla bla, tapi kenyataannya tuh ntar mungkin mulutmu harimaumu mas. Betul. Kayak gitu ya. Justru itu sih. Di sini juga kalau kita lihat trailernya itu digambarkan, misalnya tadi itu pakai baju astronot mau minum aja susah, istilah gitu ya. Terus ataupun di briefing. Ya, lain kali nextnya mungkin kita kalau mau berbicara pakai gerakan mata aja. Betul, matamu yang berbicara. Jadi kalau senyum itu harus senyum itu matanya harus gimana gitu. Kalau marah itu emang itu kocak mas. Gue bayangin gue nggak sabar mas nonton film itu mas, jujur mas. Karena dalam arti istilahnya mungkin kita ngomong itu membumi ya, dan istilahnya memang udah si Juta Peto kan juga yang menulis juga nih, jadi kita juga udah tahu nih film-filmnya mereka dia kan cukup keren nyeleneh tapi keren. Nyeleneh tapi keren dan kadang-kadang itu cukup membumi kita ngomong ya, cukup membumi ya, enak diikutin itu. Enak diikutin dalam arti nggak terlalu ngayal misalnya. Iya, masuk akal tapi konyol tapi lucu mas. Dari 40 years old virgin atau apa Superbad segala macam knock up. Terus habis itu banyak sih ya Anchorman tuh yang lumayan parah juga tuh ya, dan lain-lain sih sebenarnya sih. Iya makanya aduh gila deh tuh. Juta Peto sih masa depannya masih panjang banget mas ini mas. Betul. Nah justru itu kenapa, dan dia kan selain sutradara dia juga penulis juga dan penulis juga. Banyak nah nama istrinya juga mas, Leslie Mann kan istrinya sekarang. Si Leslie Mann. Ya. Yang suka bareng Paul Rudd dulu tuh zaman-zamannya. Film-film dia bareng Paul Rudd juga ya.
Iya. Kayak dia pun kan juga jadi produser ya di Anchorman kan produser tuh ya. Iya. Itu juga istilahnya film-filmnya kurang lebih ya hawa-hawanya mirip-mirip juga sih. Dia Anaknya juga juga sukses-sukses tuh Mas. Anaknya si Apatow tuh sukses-sukses tuh si Iris Iris juga main di Apatow. sini ya. Iya tuh Iris si main di sini. Maude kan lagi hits tuh di film itu Euphoria HBO itu Mas. Yang sama si Zoe Saldana, Zoe Zendaya. Saldana sama Zendaya. Iya. Itu. Wah keren deh, apalagi dari si Karen Gillan Mas. Waduh. Gue nggak tahu kenapa gue seneng liat Karen Gillan Mas. Jangan lupa itu David Duchovny kalau yang Ah kangen. si konyol. Ibaratnya kita nggak kebayang dulu dia adalah seorang yang serius. Ibaratnya kayak Aris Suditomo Mas ibaratnya Mas. Kalau pembawa acara dulu kayak Aris Suditomo yang serius, nggak bercanda, tapi sekarang main filmnya suka bercanda-bercanda ya. Tapi David Duchovny main di Evolution juga lucu juga tuh. Iya lucu di situ lucu sih, iya cuma sekali abis itu kan dia agak serius-serius kan. Iya banyak kan serius. Soalnya dia kan sangat identik dengan X-File, Iya. seperti itu ya. Iya Dan sih, ada satu lagi Mas favorit gue, tahu gak siapa? si Keegan. Nah itu nggak tahu kenapa tiap film dia tuh bawaannya kayaknya homey Mas, bawaan film-film dia Mas. Cuman entah kenapa dia kalau Hoki mukanya Mas, kayak mukanya hoki tuh, kayak auranya bagus Mas untuk masuk ke dalam film Mas. tapi dia masih belum bisa jadi aura pemeran utama ya, Iya sayangnya. sih, emang dia terlahir kayaknya untuk pemeran pembantu sih, memang kayaknya gitu. Mas. Dan namun walaupun dia pemeran pembantu itu, tapi setiap film itu kayaknya dia cukup mencuri Sukses, perhatian. mencuri Betul. perhatian. Nah, justru kadang-kadang itu ada beberapa pemeran itu memang ya itu Terlahir jadi pemeran pembantu Mas. iya benar terlahir kayak si almarhum Mengta ya, dari dulu kan dia kan jadi Waduh, oh iya pemeran pembantu terus, tapi siapa yang nggak kenal sama si bapak itu istilahnya, si kalau di kakek Indonesia itu. siapa Mas ya? Kalau Indonesia siapa ya? Mandra. Mandra, betul, bisa. Ataupun yang biasa suka jadi Pemeran pembantu siapa ya? Nah, ada beberapa sih ya kayaknya sih ya yang masih Mandra sama siapa Mas? Yang gue ingat kenapa Mandra sih Mas. iya, saat ini sih Mandra doang ya yang kepikiran ya. Kayaknya pemeran pembantu itu kayak yang bawaannya homey Mas. Siapa ya? Apa sih itu Mas? Siapa? Apa sih siapa ya? Apa sih Tika Panggabean? Tika Panggabean juga pemeran utama. Pemeran pembantu Ya, terus. bisa. Peran utama pernah dia, peran pembantu. Oh ya, di boleh. Nah, di OB juga dia, tapi dia di OB dia pemeran utama gak ya di OB ya? Enggak kalau, juga ya, bukan kalau OB yang rata dan masih emang iya benar Tika sih. Panggabean Tika boleh sih. Panggabean bisa dalam arti dia itu sebagai pemeran pembantu, tapi selalu pasti itu maksimal ya. Iya maksimal. Terus di sini juga ada Pedro Pascal ya. Waduh, Pedro Pascal keren nih. Nah, ini kita nggak tahu nih apakah mau dinyeleneh apa nih, dalam arti ini orang-orang serius berkumpul pengen dinyeleneh apa istilahnya. Biasanya kan yang kita seperti tahu kan yang paling enak kan gitu tuh, kita kumpulin nih orang-orang yang serius tuh. Yang serius di sini sih si Pedro Pascal serius, agak serius, si David Duchovny karakternya juga serius. Betul. Terus tapi ada si Keegan masa ada si Keegan si konyol itu dia tuh. Karen Gillan gimana Mas? Karen Gillan selama ini gimana Mas? Serius juga sih ya? Dia sih bisa dua ya, berarti dari aksi, komedi, atau serius ini juga oke sih ya. Oke ya, dia ada sih ya. Cuman hawanya itu biasanya itu dia ini mungkin udah lebih ke arah aksi komedi kali ya kita bilang ya. Benedict Cumberbatch main kok di sini buat cast-nya. Mungkin sebagai sebagai pemain ya. Cameo kali ya, cameo ya. Betul. Kalau buat di trailer gue sangka tuh orang ngikutin Benedict itu Mas. Iya, gue kira pakai CGI doang. Katanya sama ada di pemainnya ini. Nggak taunya itu dia itu apa udah ada di cast-nya itu gitu sih, Benedict Cumberbatch nih. Iya, kok gitu ya? Ya mungkin nggak masalah, karena ini kan yang si Gunter tuh Harry Trefaldin ya yang jadi tokoh yang itu tuh suruh pakai mata segala macam tuh. Maria Bakalova ada lagi Mas, Maria Bakalova. Yang Borat Mas, yang Borat. Yang Borat 2 ya kalau nggak salah ya, benar ya? Iya. Borat 2 ya. Buat yang terakhir itu.
Cuman ya itu di sini kok nggak ada nama perannya ya. Mungkin ini kayaknya cameo aja nih sebagai artis juga mungkin deh. Iya. Mm-mm. Benedictnya jadi cameo pasti deh. Gila Aris Apatow mas, Harus anaknya ya udah harus. cantik ini mukanya. Iya Anis nih. Aris Apatow, ini mukanya sih, aduh. Dia udah main film nih 3 buah nih si ikut si Apatow semua mas, tapi dari Ya Funny pemeran People, Make pembantu. Up ya. This is Funny 40, People, This is Make 40, Up. iya. This is 40. This is 40 itu lagi tayang juga tuh kayaknya di Netflix ya. Kalau nggak Oh salah. lagi tayang di Netflix ya. Itu kayak mau Bagus sih Leslie Mann juga tiap kali filmnya bagus-bagus mas. Yang Blocker kan dia kan Blocker, terus film-film sama si Paul Rudd itu lucu-lucu tuh. Leslie Mann juga orangnya kocak tuh. eh, iya nih. Itu sangat dinanti banget mas, The Bubble mas. Lihat trailer aja gue ketawa terus mas lihat film trailer ya mas. Itu temanya dia lagi bikin film sequel ke-6 ya mas kalau salah ya mas ya. Iya udah keenam bayangin aja tuh Dan sequel karena itu nyindir film film apa ya? apa nih nggak tahu Tapi deh. tapi nggak mas dianggap ini filmnya 1 sampai 5 Sukses. sukses. Iya Nah sukses justru dianggap. itu Nah masa ke-6 nih lagi mau keluar nih di saat pandemi ada ancamannya jadi bukan ancamannya tuh gambling betul. gambling iya di saat itu rumah produksi juga lagi mau bangkrut katanya mas jadi harus Nah, sukses banget ini kan dia bilang kan sampai saudara bilang kan gue ini bukan penyulap bukan tukang sulap ya lo emang bukan tukang sulap. iya Nah justru itu ini nama apa ini kesannya ini ingin bilang bahwa ini apa film-film sequel nih ada yang berhasil nih tapi mentok di sini nih gimana nih ibaratnya mungkin gitu bisa mempertaruhkan semuanya apalagi pandemi nih aduh iya bikin pandai pusing nih bisa kan kayak gitu kan ya itu yang terjadi tuh dalam arti beberapa waktu itu emang beberapa filmmaker itu pas lagi pengen bikin pandemik atau bisa yang tanda kutip yang apesnya itu lagi baru mulai bikin setnya udah iya jadi nggak taunya pandemik ya udah kan akhirnya kan harus harus berhenti semua tuh padahal udah siapin semua bayangin itu kan budget kan jalan terus kan. kebayang nggak mas pasti kocak banget sih mas Iya, ini kan apalagi ini juga walaupun film di dalam film kita ngomong ya film di dalam film iya nih. Nah, ini tapi ini kayak CGI-nya nggak main-main ya ada naganya segala oh macam ya. ada dinosaurusnya bisa ngomong mas Iya, dia seharusnya ngomong gara-gara pemerannya lagi ngomong tuh ya. Padahal iya ya. Nah, ini ini sih aduh gue nggak kebayang deh nih lucunya kayak apa nih mas nah ini ya nggak tahu nih baik bingung juga nih nanti apakah dia pengen ke arah saya komedi benar-benar komedi situasi yang menyindir tanda gitu ya kutip menyindir dan relate atau misalnya nanti ada yang tadi itu ada tembak-tembakannya itu apakah tembakan itu beneran soalnya kan ada helikopter segala macam ya apakah itu mereka ingin melarikan diri dari aduh saya apa nggak mau kayak di karantina istilah mungkin tapi mungkin mungkin kan. nggak kayak Tropic Thunder mas jadi kayak beneran gitu nggak mungkin ya Nah itu dia bisa ya bisa enggak tuh bisa tadi itu juga bisa juga dalam arti di ujungnya itu pada istilahnya ternyata itu kenyataan ntar bukan kenyataan dinosaurus maksudnya iya kenyataan itu maksudnya mereka itu ada yang pengen keluar tapi ada yang istilahnya tanda kutip sangat ekstrim takut melarang lu kalau keluar gue tembak beneran istilah gitu oh iya tidak bukannya beneran, bukannya naganya beneran tapi iya, istilah lu beneran kalau jadi sampai psikopat melanggar gua akan iya tembak beneran lo istilahnya hmm, sampai kan yang gue bingung itu kan helikopter itu kan kemungkinan besar meledak meledak tuh kenapa tuh sampai mereka itu lari pakai helikopter itu sih penasaran sih tapi kan kalau yang dinosaurus itu pasti kan bohongan iya nah nanti oh iya ada mungkin ada satu orang tiba-tiba jadi jahat nih jadi saking paniknya paranoid nggak boleh keluar nih bener-bener nih kalau keluar lu mati gue tembak beneran tau gak gitu ya atau bisa ya sutradaranya yang bilang ini apa kepala gue ini ada di kalian nih kalau gue sampai gagal nih perusahaan bakalan nyecer gue nih lu berani keluar awas ya mungkin mungkin seperti itu aduh tapi seru nih lucu juga sih kan dikasih lihat apa bintang film itu pas mau nyerahin piring itu agak-agak takut kayak gitu gitu itu kan relate ya dalam arti relate dengan iya kehidupan relate kita buka apalagi buka pas waktu pintu awal-awal. ekspresi iya nggak napas dia kayak lagi nggak napas dua-duanya tuh nggak mau Eh, menghirup hmm, terus pakai ini semua pakai penutup ini mas penutup hmm, apa mas penutup apa tuh penutup hidung ya Menutup hidung semua nah justru itu sih dalam arti menurut saya sih ini cukup relate sih. Semoga sih ada kejutan sih dan kita percaya nih ya berarti namanya Juta Petu ini kan nggak sembarangan lah filmnya ya.
nggak abal-abal lah, film dia bagus-bagus mas. Sampai saat ini dia ini masih keren sih menurut saya sih. Gue kemarin sayang tuh belum gue tonton tuh mas yang Staten of itu tuh film dia tuh yang di Netflix juga tuh ya. Netflix atau bukan ya? Di Hulu ya? Di Amazon. Bukan Netflix itu. Amazon ya. Yang The State itu gue lupa belum nonton tuh. Yang kelewat cuma itu doang tuh film dia tuh. Ya film-film dia keren-keren sih nih si Judd Apatow ya. Judd Apatow iya. Dia belum keluar trailer keduanya mas, ini baru trailer yang pertama ya. Nah ini nggak tahu nih apakah ngeri sedap sih nih bakalan dia itu mau ngasih kejutan apa nih berarti di soalnya 1 April. Iya 1 April lagi. 1 April iseng kakak dia itu sih yang agak-agak ngeri gitu sih. Bener gak mas? Iya. Curiga gak sih? Ya. Curiga lah, April Mop loh. Iya, April Curiganya apa ya? Maksudnya tuh trailernya palsu misalkan ya mas ya? Bisa, atau ternyata itu apa gitu, mungkin ada kejutan lain. Seperti itu sih. Ini kita masih bingung nih nanti saya apa kejutannya. Aduh, keren. Ya, nah ini mengenai pandemi yang akan berakhir nih mas. Iya. Kira-kira nih gimana menurut mas pandangannya? Kalau gue sih sampai sekarang sih masih belum nonton bioskop sih mas, jujur mas, walaupun itu mas. Aktivitas gue cukup tinggi mas, cukup tinggi di ketemu orang, tapi untuk nonton bioskop gue masih belum mas. Kenapa? Belum berani mengambil sebuah resiko itu sih mas. Masih belum berani ya, kenapa? Bioskop soalnya gini ya, tempat duduknya pertama mas. Terus kita nggak tahu di belakang gimana lagi. Pokoknya bagi gue tuh ruang tertutup kayak gitu sih, kalau waktu 2 jam atau 1,5 jam sih masih bagi gue ya masih cukup riskan mas. Karena tertutupnya itu ya, walaupun pada peduli pakai peduli. Mas itu pakai masker, nggak masnya kita bilang. Kalau pakai peduli atau lindungi segala macam ya kita kan mau percaya nggak percaya lah kita ngomong ya. Kita tetap percaya lah, dan mereka kan harus pakai peduli lindungi di bioskop untuk masuk ke ruangannya itu harus pakai peduli lindungi. Nah berarti yang pasti kan selain itu kan mas kan udah pakai masker sendiri, habis itu mas bahkan mungkin tidak minum, tidak makan, dan orang-orang sekitarnya juga tidak minum, tidak makan. Bagi gue gini mas, karena bukan selain sisi masih khawatir juga, ada satu sisi yang bagi gue tuh kalau kita nonton pakai masker dengan kita nggak bisa bebas berekspresi dalam arti ya, kayak maksudnya tuh nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu ya. Maksudnya tuh minumnya pun kita kan karena agak khawatir juga kan ya. Betul. Bagi gue jadi mengganggu kenikmatan menonton mas, mendingan sekalian nontonnya di rumah aja kalau gue mas saat ini. Jadi bukan karena takut keparnoan, bukan, tapi lebih ke arah kenyamanan. Ketika gue nonton film, gue harus dapet nih suasana yang biasa-biasanya seperti itu. Gue nggak mau nggak mau dikasih syarat-syarat seperti itu. Tapi sedangkan kalau kena pakai syarat juga masih bahaya gitu. Mendingan kita nonton santai lah di rumah mas. Saat ini mas. Betul, karena tadi itu ada apa yang ada beberapa orang juga. Aduh, kalau mau duduk nonton santai ya tadi itu daripada masih kuat. Bentar nanti ya kita kan kadang-kadang kan nonton kan bisa kalau 2 jam, aduh ini haus mau minum, ngeri sedap. Aduh, ya tadi buru-buru belum sempat makan, terus habis itu ngiler popcorn. Soalnya kan kalau kita nonton tuh, kalau misalnya kita bawa air minum, bawa minum, pasti tuh di bioskop tuh lebih intensitas kita sering nyedot kecil-kecilnya tuh pasti lebih sering mas. Betul, kalau kita bawa sendiri, betul. Iya. Kalau kita bawa, jadi kan karena kita bawa ngemilnya pun juga kayak bawaannya pengen ngemil kan kalau lagi nonton kan. Ngemil mas. Terus kalau di premier kan kita itu kan sofa mas, bahan kulit bagi gue itu bahan kulit, jadi kita kan itu kan orang bekas itu kan, maksudnya bekas orang duduk, misalnya orang keringat atau apa kan tuh kan nyerap. Kalau secara ilmu medis kan itu bisa itu kan menyerap mas. Betul. Ya, tapi sih lebih ke kenyamanan sih mas. Gue lebih kenyamanan saat ini karena belum terlalu usai ya mas ya. Virus ini.
Jadi lebih better gue sih mendingan ketemu orang, kita ngobrol gitu-gitu pakai masker, ya itu nggak apa-apa, tetap gue nggak takut atau tetap kita penting prokes. Tapi kalau untuk bioskop karena nih di ruang tertutup mas ya, yang Dan deket jaraknya mas, bagi gue mas, udaranya gitu mas muter. dan bersabar, mungkin akan ditayangkan di OTT ya, berapa bulan kemudian misalnya kayak gitu ya. Netflix kan ya, Bubble di Netflix kan. Kalau bubble Netflix maksud saya, kalau Iya, film-film iya, bioskop maaf. Nah, misalkan ya, bersabar deh di OTT. Nanti kayak ini mas, Spider-Man nih mas, belum nonton gue mas, jujur mas, tunggu di Disney nih mas. bentar lagi di Disney. Atau Batman nanti bentar lagi juga di HBO sih. Iya, tahun 22 kan Spider-Man katanya ya. Belum nonton mas, gue mas. Iya sih, dalam arti, nah itu kan keputusan dari masing-masing ya, dalam arti ada. Masing-masing ya. Tapi Ada, beberapa temen gue tanya juga masih beberapa sih, bukan gue aja, masih beberapa sih. Jadi gue survei juga mas, kayak gue riset gitu, emang masih banyak juga yang dulunya tuh movie mania ya. Bioskop masih ada beberapa yang seperti gue masih banyak pemikiran mas untuk ke bioskop kayak gitu. iya betul betul betul. Benar sih, dalam arti ya, ya itulah susahnya itu kalau hobi, tapi di satu sisi juga kita harus Kenikmatan kita nggak mau kurang, iya satisfactionnya. dan selain itu juga kita harus menjaga orang yang di rumah juga, dalam arti. Nah itu penting juga. Ya benar kan ya mas, gimana mas? Bener. Iya kita egois, kita nonton, kita nggak apa-apa, tapi kita OTG mas, wah gawat, kasihan orang rumah mas. Iya gak? Iya betul sih, dalam arti kan kita kan nggak hanya wah gue hobi nih jadi saya dijabani, tapi saya kan gue sehat loh. Lu sehat, yang orang rumah Di lu rumah, gimana? iya kasihan Itu orang rumah, orang-orang yang kita ketemuin tiap hari gitu loh. bener sih, bener-bener kita saya harus benar-benar eh, toleransi sih kita bilang ya. Iya, nggak boleh egois, dalam hal ini kita nggak boleh egois mas. Nah, itulah salah satu yang kita bersyukur nih dengan adanya OTT. Nanti setidaknya itu filmmaker itu mempunyai pilihan apakah mereka akan menayangkan di bioskop ataupun di OTT. Karena mereka juga kan juga misalnya ada risiko tersendiri, ada pemikiran-pemikiran, perhitungan-perhitungan sendiri sih menurut saya sih. Dan saat ini sih ya saya sih cukup bisa melihat ini ya, mereka itu sudah bergeliat sih, dan kita berharap ini semakin pulih nih mas ya, berarti semakin pulih supaya istilahnya uh, bukan hanya dunia perfilman aja, tapi istilahnya secara umum ini pandemi ini semoga mulai di ujungnya, semoga kita berharap supaya kita bisa lebih kembali ke normal, berarti Iya. itu new normal. Tapi kayak tadi kemarin gue baca di berita aja, kok gila ya, nggak beres-beres, pusing gue mas. Korea Selatan dalam satu hari 300.000, aduh pusing bacanya mas. Tapi yang gue bingung mas ya, kan gue suka penyuka basket ya mas ya. Gue penyuka NBA mas ya. Kok pada kebal mas, pemain NBA pada kebal-kebal mas, gue bingung mas. Dari situ makanya gue kadang tuh melihat tuh sisi virus itu percaya nggak percaya, karena gue lihat pemain NBA mas. Ada beberapa kan yang nggak disuntik tuh mas, nggak divaksin, bahkan ada yang nggak mau tuh, ada yang nggak percaya teori vaksin. Ada beberapa pemain gue perhatiin tuh mas, dia di beberapa negara bagian tuh bisa main gitu, tapi ada di negara apa di kota ini nggak bisa main. Tapi ketika dia main, gue lihat normal-normal aja gitu mas ya, maksudnya mas. Kan kata juga virus itu kan, kalaupun kita udah vaksin tetap bisa menular, bisa kita ketular. Tapi tuh kalau tidak berlaku untuk pemain bola sama pemain basket mas, jujur mas, udah nggak ada berita satu pemain NBA pun kena COVID mas. Nah itu kan nggak tahu apakah ditutupin atau gimana, kita nggak tahu, kita benar-benar nggak tahu sih. Soalnya kan kalau itu mereka juga kalau tiap tes COVID nggak boleh main mas, kalau misalkan ada itu mas, ada kontak dekatnya nggak boleh main dia 2 minggu atau 7 hari gitu. Nah itu dia dijaganya kan seperti itu, karena kan nanti kan kelas kita ngomong kan atlet kelas dunia kita ngomong. Iya, Jadi dan mereka aktif tiap 3 hari main, tiap 1, 2, 3 hari itu aktif main terus mas, maksudnya main terus, pertandingan ada terus, terjaga banget fisik mereka, dan nanti mereka udah nggak mikir itu apa kali, udah kayak pilek doang kali ya. Ya nggak tahu, kita nggak tahu kan ya, sejujurnya ya maksudnya nanti sejujurnya kan mereka kan juga atlet NBA kan juga fisiknya lebih kuat ya. Selain fisiknya lebih kuat kan duitnya juga kuat untuk pencegahan loh, bener gak sih?
Jadi penjagaan itu mereka pasti akan lebih ini. Bahkan rumahnya sendiri pun udah seluas-luas apa, dalam arti mereka nggak perlu kemana-mana. Udah ada kan. Ngerti ya Bukan, Mas ya? maksudnya pas ketika lagi main basket, Mas. Oh, lagi main basket? Maksud gue tuh lagi main basketnya itu, Mas, main basket ketemu nih, orang teriak-teriak tuh, penonton Nah, teriak-teriak di kiri kanan udah penuh gitu. Mereka tuh nggak berlaku, Mas, maksudnya, Mas. nah itu Nggak nggak berlaku ngerti satu deh tim. kan. Yang pasti itu pas untuk mereka penonton itu pasti kan udah ada syarat-syaratnya. Kita kan nggak tahu nih mereka itu harus masuk. Kalau kita kan peduli lindungi, kalau mereka nggak tahu kita pakai Iya, apa kurang kan. lebih kayak gitu. Tapi setidaknya tuh ribuan orang di samping, Mas, dengan jarak sedekat itu, orang pada heboh, teriak, dan lain-lain. Tapi satu pun udah 2 bulan ini nggak ada yang kena tuh NBA, pemain NBA tuh. Ya mungkin kayak yang kita bilang ini jenis virus yang baru ini kan banyak kan seperti ya gejalanya itu relatif ringan kita bilang ya. Relatif ringan walaupun ada beberapa yang berat masih terima berat seperti itu. Nah mungkin lagi seperti itu mungkin ya, kita juga nggak bisa maksudnya ini ya, apa yang terjadi nih, apakah mereka itu yang nonton itu nggak ada, maksudnya dalam itu 100% nih nggak kena, kita kan nggak tahu. Iya. Dan Gitu. vaksinnya pun juga masih itu, Mas, ya. Kadang tuh teori-teori vaksin gue baca-baca ya, kayak si Kyrie Irving, Novak Djokovic ya, mereka nggak percaya vaksin. Terus dan gue ngebaca mereka punya cerita, kayaknya tuh ya gitulah, Mas. Maksudnya tuh ya ada gimana ya, maksudnya tuh susah, Mas. Teori ini emang susah, Mas, teori ini, Mas. Susah itu susah. Jadi jangan sampai kita campur-campur istilahnya. Ya sampai Iya kita sih. juga jadi bingung sendiri. Nanti istilahnya jadi entah itu lata atau jadi malah kebingungan. Nah, kan jangan. Makin Bingung banyak. sih, tapi sih emang sih. Oke nih. Keren banget nih. Semoga nih film ini nih beneran. Semoga bukan hanya bohong-bohongan tanggal 1 April nih. Dak-dikduk juga sih, tapi semoga yakin lah. Kayak nggak bakal iseng gitu sih dia. Nah ini semoga nih tanggal 1 April nih kita bisa nonton nih nanti, dan Pasti. istilahnya sepertinya ini akan relate banget nih dengan keadaan yang sudah kita lalui nih bersama nih dari tahun 2020 sampai 2022 nih yang awalnya. Kalau kita lihat di trailer kan mereka parno banget ya, Mas, pegangan ketakutan, terus ngomong nggak boleh denger. Kalau gue lihat ya, Mas, kalau Mas juga lihat analisa dari yang saat ini terjadi ya, Mas, ya. Sepertinya ya, kalau gue lihat ya, kan gue berapa kali ketemu orang yang positif ya, Mas, ya. Akhirnya dia positif, terus kita tes enggak gitu-gitu ya. Memang sepertinya kalau kontak dekatnya dalam arti nggak sampai kita kena air liurnya, mungkin itu yang paling penting sih, Mas, kayaknya ya. Tergantung sih Mas, yang tergantung Mas, tergantung. Berarti ada entah kenapa nih yang virus yang terbaru ini Omicron nih, walaupun dalam arti mereka itu sangat-sangat mungkin bukan sangat-sangat tapi relatif lebih ringan Jauh. kan, ya, jauh relatif lebih ringan daripada yang Delta yang kemarin itu sampai babak belur lah semua keluarga yang terkena itu benar-benar menyisakan kisah tersendiri. Nah itu kenapa justru yang varian ini Omicron ya istilahnya itu penularan itu sangat-sangat cepat. Karena apa? Entah kenapa. Mungkin dengan droplet itu dia yang begitu kecil segala macam seperti itu. Jadi ya tetap harus jaga, nggak boleh mentang-mentang udah pada nggak pakai masker di luar kota, luar negeri segala macam ya. Tapi itu masker yang paling penting sih menurut gue sih, emang masker tuh penting sih, Mas, ya. Masker tuh penting, sama cuci tangan tuh penting sih, cuci tangan tuh gunanya supaya kita bisa pegang permukaan orang yang bekas kena itu, kita nggak kucek mata gitu, atau pegang handphone gitu, Mas, ya. Atau pegang hidung. Pegang handphone pun bahaya loh, Mas. Pegang handphone tuh kita udah cuci tangan tapi jejak kita masih di handphone kita, tuh yang bahaya sebenarnya. Itu waktu yang awal-awal itu juga handphone kan yang pas Delta atau yang sebelum itu yang Delta itu kan yang pertama itu kan handphone sampai kita plastikin supaya saya pulang-pulang ya kita tinggal buang plastiknya. Itu, tapi sih kalau yang paling ideal kalau menurut gue dari pengalaman gue ya, Mas, yang ketemu banyak orang ya, Mas, ya, handphone itu kita nggak perlu plastik, atau itu kita harus buka semua, Mas, itu, Mas, itunya tuh apa tuh, Mas, hard case ya, Mas, atau soft case-nya kita jangan pakai deh, Mas. Karena kalau kita pakai itu banyak itu, Mas itu banyak apa sih lekukan itu tuh yang bisa malah
masuk virus. Nyimpen ya saya kita. Iya, mendingan telanjangin aja, tapi pas pulang habis kita pegang apa kita kotor handphonenya, tapi kita swab alkohol mas, pakai yang kapas itu mas, swab alkohol yang kapas sudah, terus keringin pakai tisu bersih mas. Iya, benar sih. Oh, nggak berasa ya, udah 2 tahun ya. 2 tahun, hampir 3 tahun ini, bete. Gue sih jujur kalau selama pandemi ini merugikan Tahun banget sih. ketiga kita. Merugikan itu, untuk segala hal tuh merugikan mas. Iya betul. Dan semua aspek itu nggak ada untung-untungnya mas, gini mas. Betul. So, itu benar. Ya, kita berharap yang tadi saya bilang itu berharapnya kita semoga di ujung pandemi kita berharap supaya makin semoga benar-benar kayak waktu dulu ya mas ya, kayak waktu virus flu burung itu mas, saya tahu udah selesai aja gitu ya. Ya semoga ataupun nanti misalnya ya tadi itu akan mendapatkan suatu kriteria normal lah misalnya. Itu sekarang kan mulai tercipta normal baru, orang pakai masker cuy, nanti lama-lama ya mungkin kalau udah perlu masker kah, nggak perlu masker kah, dan akhirnya ya COVID itu seperti penyakit dalam arti suatu saat kenapa COVID? Kayak zaman dulu kan kenapa COVID? Oh, dijagain sama satpam sama hansip. Kalau sekarang kan kayaknya kenapa COVID? Oh ya udah cepat sembuh ya gini. Nah, itu dia tuh. Karena kita beradaptasi itu dia. Dan kita berharap nih jangan semakin parah lagi, benar-benar jangan semakin parah. Dan itu walaupun tindakan dijagain hansip segala macam itu nggak salah, karena kita lebih baik preventif ya mas ya. Kita lebih baik preventif terhadap sesuatu yang belum jelas loh. Waktu itu kenapa dijagain hansip segala macam itu belum jelas benar-benar. Kasihan benar-benar seperti itu sih. Ya. Bagi misalkan kalau kita nih keluarganya udah pernah kena atau tidak pernah kena, itu pasti kita akan ngerti seberapa menakutkannya pas waktu zaman-zaman yang sangat-sangat parah itu pasti kita ngerti. Kalau orang-orang yang sekarang dulu nggak kena terus sekarang kena cuma ya ringan-ringan, bilang ini gue nggak apa-apa. Oh itu nggak boleh, nggak baju mawak, mulutmu harimaumu itu. Jangan, nggak boleh nanti karena sekarang pun ada yang kena yang cukup lumayan ya, berefek di badan. Oke mas, kita ngomongin film bubble, terus kita nyambung ini ke keadaan pandemi, karena ya podcast ini juga dan kita ketemu juga karena pandemi mas ya. Ya kan? Kita ketemu, kita mulai, kita ngobrol-ngobrol, beberapa episode kita juga ngomongin soal pandemi, segala macam. Oke, sekali lagi thank you banget ya mas Wacing ya. Oke. Nah, semoga nanti kita bisa bahas film-film lainnya di episode lain. Oke, sekali lagi thank you. Thank you. See you. Take care ya. Jaga kesehatan. Oke.